Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggit Winarni dari Prodi Manajemen Sore kelas A dengan NIM 2892 1501000. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi anuitas, tugas UAS dari dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Baiklah, kita menuju ke slide yang pertama. Pengertian anuitas. Pengertian tentang anuitas ini pada dasarnya tidak terbatas pada pembayaran ataupun penerimaan yang sifatnya berkala dan berhubungan dengan pinjaman ataupun kredit juga. Namun bisa digunakan juga pada investasi untuk menyiapkan kemandirian finansial di waktu yang akan depan. Secara lebih luas, pengertian anuitas ini juga digunakan dalam suatu produk asuransi. Di dalam dunia asuransi bisa diartikan sebagai suatu manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala dalam tiap bulannya. Anuitas adalah suatu kontrak adanya pekerja dengan suatu perusahaan asuransi, yang mana setiap pekerja akan melakukan berbagai rangkaian pembayaran dan sebagai imbalannya akan mendapatkan pencairan secara reguler setelah sudah tiba waktu yang ditentukan di waktu yang akan datang nanti. Sedangkan dalam dunia investasi, anuitas digunakan untuk perencanaan finansial di masa depan agar bisa menyediakan aliran pendapatan yang sifatnya stabil selama masa pensiun. Dana yang dibayarkan akan oleh pekerja secara berkala selama mereka masih bekerja dan jumlahnya tentu akan meningkat setiap tahun sampai masa pensiun sudah tiba. Jenis-jenis anuitas. Pembayaran cicilan pada kredit ataupun pinjaman ini biasanya sudah ditentukan pada waktu yang sama setiap bulannya, selama masa berlangsung pada waktu kredit tersebut. Jadi bisa di awal ataupun pada akhir period, pun sama halnya dengan penerimaan imbal hasil investasi. Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka bila kita perhatikan berdasarkan waktu pembayarannya, maka anuitas bisa dibedakan menjadi 4 jenis, yakni 1. Anuitas biasa, ordinary annuity, adalah suatu jenis anuitas yang mana pembayaran ataupun penerimaan berkala dalam jangka waktu tertentu terjadi pada akhir waktu period. Contohnya pembayaran hipotek. 2. Anuitas jatuh tempo atau due annuity adalah suatu jenis anuitas yang mana pembayarannya ataupun penerimaan berkala dalam kurun waktu tertentu yang terjadi pada awal waktu period. 3. Anuitas tangguhan atau deferred annuity adalah suatu jenis anuitas atau penerimaan secara berkala dalam jangka waktu tertentu terjadi atau dilakukan setelah beberapa waktu period yang sudah berjalan, sehingga pembayarannya ataupun penerimaannya bisa ditangguhkan. 4. Anuitas langsung atau immediate annuity adalah suatu anuitas yang penerimaan atau pembayarannya dilakukan secara berkala dalam kurun waktu tertentu terjadi ataupun dilakukan secara langsung tanpa adanya penundaan dalam suatu period. Penilaian anuitas. Agar bisa menentukan suatu nilai anuitas, maka dibutuhkan syarat adanya perhitungan pada nilai saat ini dari pembayaran yang ingin dilakukan di waktu yang akan datang. Penilaian ini akan mensyaratkan adanya faktor nilai waktu uang, tingkat bunga, dan juga nilai di waktu yang akan datang. Nilai saat ini dari anuitas adalah aliran pembayaran yang didiskontokan oleh suku bunga agar bisa memperhitungkan adanya fakta bahwa pembayaran harus dilakukan pada berbagai momen di waktu yang akan datang. Perhitungan bunga ini sangat berbeda dari perhitungan bunga tetap dan juga efektif. Walaupun mampu menghasilkan jumlah cicilan ataupun angsuran yang sama, namun pada prinsipnya perhitungan bunga ini adalah hasil dari adanya modifikasi ataupun pengembangan dari nilai perhitungan suku bunga efektif. Perhitungan pada bunga anuitas ini akan lebih adil. Kenapa? Karena bunga yang akan dihitung dari sisa pokok kredit ataupun pinjaman yang belum terbayarkan. Cara menghitung anuitas. Dalam menghitung cicilan dengan bunga anuitas, rumus yang digunakan adalah dengan rumus untuk menghitung bunga efektif. Rumus bunga anuitas yakni bunga sama dengan SP kali I kali 30/360. Keterangan SP adalah saldo pokok di bulan sebelumnya. I adalah suku bunga per tahun, 30 adalah jumlah hari dalam satu bulan, 360 adalah jumlah hari dalam satu tahun. Namun, rumus ini dikembangkan lagi untuk mendapatkan nilai yang sesuai berdasarkan rumus anuitas menjadi
P dikali I per 12 dikali per 1 dikurangi 1 ditambah I per 12 dikurangi T. Keterangan P adalah pokok pinjaman, I adalah suku bunga, T adalah periode kredit dalam 1 bulan. Contoh bunga anuitas. Anda memiliki plafon pinjaman KPR sebesar 120 juta atau P dengan tenor 10 tahun alias 120 bulan atau T dan suku bunga 11% per tahun atau I. Total angsuran per bulan yang harus Anda bayar adalah 120 juta dikali 11% per 12 sama dengan 1.653.000. Besar angsuran setiap bulan. Angsuran bunga bulan 120 juta dikali 11% dibagi 12 sama dengan 1.100.000 rupiah. Angsuran bunga bulan kedua 119.446 dikali 11% dibagi 12 1.094.930. Angsuran bunga ketiga 118 juta 888.930 dikali 11% dibagi 12 sama dengan 1.089.815. Perhitungan tersebut berlanjut setiap bulan hingga masa tenor pembayaran KPR Anda habis, yakni dalam 10 tahun di setiap bulannya.